Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatu hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Astaqallahul azim wa sadaqa rasuluhil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, sehat jasadiahnya, fisiknya, sehingga bisa menjalani amanah-amanah kehidupan dengan baik, sehat ruhiyahnya sehingga selalu istiqomah beribadah, mengabdi di jalan Allah, dan mudah-mudahan juga sehat rupiahnya. Iya, giliran rupiah kenceng aminnya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan lebih tenang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, tadi sudah diumumkan biasanya hari Ahad ya, kemarin di kontak pindah ke hari Jumat ya. Alhamdulillah tidak ada halangan sehingga bisa bertemu setelah bulan Desember yang lalu ya. Kita juga tidak bertemu, berarti sudah setahun lebih ya kita enggak bertemu ya. Dan masih ingat enggak pertemuan terakhir kita bincang tentang apa? Ya, masih terkait dengan Islam, dakwah Islam di Nusantara, di Indonesia, dan adanya tokoh yang kemudian kita kenal dengan istilah Wali Songo. Nah, sekedar mereview ya, dari mungkin ada yang lupa atau mungkin belum ikut. Jadi jemaah sekalian, saya sampaikan fakta unik dulu bahwa secara literatur sejarah sebetulnya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam sudah sampai di wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia sekarang atau Nusantara itu sejak abad ke-7 ya. Nah, sejak abad ke-7. Hanya saja Islam kemudian baru menjadi agama yang dianut secara luas, ya, khususnya di Pulau Jawa. Ya. Kenapa Jawa? Ya, karena dari dulu memang banyak pusat peradaban dan pemerintahan yang kemudian menaungi seluruh wilayah Nusantara itu banyak dikendalikan dari Jawa. Makanya ada orang menyebutkan Jawa adalah kunci. Apalagi zaman pemilu juga begitu, suara terbesar ada di Jawa. Ya. Sehingga apa yang terjadi di daratan Jawa itu akan sangat berpengaruh terhadap wilayah lainnya. Ya, walaupun sebelum era Jawa sudah ada era sebelumnya yang lain dalam hal keislaman ya, yaitu era Aceh atau era Samudra Pasai dan era Perlak ya, yang jauh sebelum itu. Hanya saja waktu itu Samudra Pasai dan sebelumnya kerajaan Perlak itu kalau salah diingetin cara bacanya ya, karena tulisannya agak susah. Ya, iya, Peurleuk apa Perlak. Kayak di bahasa Sunda, Ciberem, Ciberem. Saya bukan orang Sunda, jadi kalau bahasanya tajwidnya kurang pas ya,
dalam tajwid Sunda kurang pas ya, mohon dimaklumi. Untungnya di Sunda nggak ada tajwid ya. Nah sekalian, ya, khususnya Jawa itu kemudian baru benar-benar berkembang pesat itu di abad ke 17 khususnya, tapi sebetulnya mulai dari abad ke-15. Nah, sebagaimana kemudian contoh saja nih Mas sekalian. Nah, kita pernah mendapatkan dokumentasi dari teman-teman kita di Perserikatan Muhammadiyah yang pernah merilis bahwa ditemukan peninggalan-peninggalan yang bernada keislaman di Kerajaan Majapahit, semacam koin emas, koin uang, ya, mata uang, koin yang ada bertuliskan La ilaha illallah. Ya. Sampai kemudian ada yang meyakini bahwa berarti Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Karena duit yang ditemukan ternyata ada tulisannya yang menandakan kalimat La ilaha illallah. Nah, tapi bukti-bukti sejarahnya menunjukkan bahwa tidak demikian adanya. Kerajaan Majapahit tetap jadi kerajaan yang beragama Hindu. Tapi pertanyaannya kenapa ada koin yang Islam yang ditemukan di wilayah Majapahit? Ini kalau ditarik ke belakang sedikit Bapak sekalian. Pernah ingat cerita tentang era sebelum Majapahit? Kita kenal eranya kalau di Jawa itu era Singosari atau Singasari. Ya. Kalau kisah awal berdirinya kan ketika Raden Tunggul Ametung itu dibunuh oleh Ken Arok, ya, adipati di Tumapel, Kediri yang sekarang. Nah, ini ada yang dari Kediri enggak nih? Nah, sekalian, kemudian anak keturunannya itu menjadi raja-raja di wilayah Singosari. Nah, raja terakhirnya kita kenal namanya Sri Kertanegara. Raja terakhir sekaligus raja terbesar dalam sejarah Singosari. Kenapa disebut raja terbesar? Karena Raja Sri Kertanegara ini punya gagasan yang bernama Mandala Nusantara. Yang kemudian ini diadopsi oleh Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Ingin menyatukan negeri-negeri di Kepulauan Nusantara ini dalam satu kekuasaan. Makanya disebutnya Mandala Nusantara. Nah, di antara yang dilakukan oleh Sri Kertanegara adalah yang namanya ekspedisi Pamalayu. Apa itu ekspedisi Pamalayu? Yaitu upaya ekspedisi militer yang dilakukan oleh Sri Kertanegara untuk menaklukkan wilayah-wilayah Melayu. Nah, makanya disebut ekspedisi Pamalayu. Ya, makasih banyak. Nah, negeri-negeri Melayu ini kan abad ke-13 tahun 1200-an. Negeri-negeri Melayu waktu itu adalah negeri-negeri yang sudah sebagian memeluk agama Islam. Karena kerajaan Perlak di Aceh itu sudah ada dari tahun 890-an. Abad ke-9 itu sudah berdiri kerajaan Perlak yang kemudian menaungi wilayah di sekitar Melayu. Nah, karena kemudian ekspedisi ini akan otomatis menaklukkan negeri-negeri muslim wilayah Melayu. Nah, kebetulan ada seorang paman dari Sri Kertanegara yang bernama Arya Wiraraja. Ini penulis sejarah Profesor Agus Sunyoto menulis, dia termasuk yang meyakini bahwa saat itu ya Patih Arya Wiraraja, ini Mahapatihnya Singosari, Patih Arya Wiraraja diyakini sudah masuk Islam dengan bukti-bukti yang ada, dan dia tidak ingin saudara-saudaranya yang ada di Melayu itu ditaklukkan oleh Sri Kertanegara. Ya, makanya dia banyak protes, melakukan upaya agar tidak terjadi. Nanti Arya Wiraraja ini dipecat, ya, karena membuat kondisi Singasari dianggap tidak stabil, ya, karena tidak sejalan dengan maunya raja, dipecat dan dimutasi menjadi adipati di Sumeneb, Madura. Dulu namanya bukan Sumeneb, dulu namanya Songenep. Nah,
dimutasilah ke sana. Nah pada saat kemudian Sri Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu, ya, tentara Singosari dimobilisasi ke sana, Arya Wiraraja kemudian membangun koalisi dengan anak keturunannya Raja Tumapel tadi, yaitu Tunggul Ametung, yang kemudian menjadi adipati di Kediri, dulu namanya Doho atau Doha, mirip dengan ibu kotanya Qatar. Ya. Dia adipati Doho atau Kediri, kemudian diprovokasi oleh Arya Wiraraja untuk mengambil alih kekuasaan Singosari. Ya, karena dendam sejarah, tapi sebetulnya ya namanya Jayakatwang. Jayakatwang ini sebetulnya besan dari Sri Kertanegara. Ya. Akhirnya Singosari dihancurkan oleh siapa namanya Jayakatwang. Nah, nanti ceritanya kemudian sebelum dihancurkan ada tentara dari Mongol yang datang, tentara Kubilai Khan yang dilukai oleh Sri Kertanegara, maka tentara Mongol berikutnya datang untuk menghancurkan Sri Kertanegara. Hanya saja waktu itu kemudian Singosari sudah runtuh, dikendalikan Kediri, dan menantu dari Sri Kertanegara yang bernama Raden Wijaya melarikan diri ke Sumenep meminta suaka politik dari Arya Wiraraja. Nah Arya Wiraraja inilah yang kemudian ya, bekerja sama dengan Raden Wijaya menghancurkan Jayakatwang. Nah, nanti sejarahnya berdirilah Majapahit. Ya, berdirilah Majapahit. Nanti ada perjanjian antara dua orang itu, ya, karena Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit atas bantuan dari Arya Wiraraja. Nah cerita ini sekalian, kisah ini menjadi bukti bahwa sebetulnya Islam sudah eksis, karena ternyata ditemukan bukti-bukti bahwa ya, Majapahit yang kemudian ada dua kekuatan, yang satu di Trowulan itu sekarang di Mojokerto, dan satu lagi di Lumajang. Ya. Nah Lumajang inilah wilayah Majapahit yang diwariskan kepada anak keturunan Arya Wiraraja. Nah, Bapak sekalian, sehingga dari sini kemudian kita bisa melihat sebetulnya Islam sudah ada, tapi belum menjadi agama yang dianut secara masif. Hanya personal-personal saja, sebagaimana kemudian didokumentasikan oleh Marco Polo, ya, penjelajah dari Italia di abad 13 yang menyebutkan pada saat dia mendarat di pesisir barat Pulau Sumatera, khususnya di Aceh, daerah Maulaboh itu, kemudian dia melihat penduduk pesisir barat Aceh atau Sumatera itu terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Ya, yang pertama para pedagang Muslim dari Arab dan Persia, kan kelihatan wajahnya. Ya. Yang kedua adalah para pedagang Muslim dari Cina. Jadi kalau cerita Cina di abad-abad pertengahan itu sekalian, ya, selalu bercerita tentang umat Islam. Ya, saudara-saudara kita yang keturunan Cina itu baru ya menjadi kelompok masyarakat yang tidak Muslim itu sejak kedatangan Belanda. Ya, Belanda kemudian merelokasi saudara kita di Cina yang Muslim dikeluarkan dari wilayah Indonesia dan didatangkan dari Cina daratan yang masih beragama Buddha waktu itu. Nah kembali ke sini, yang ketiga kata Marco Polo adalah penduduk asli yang masih menyembah batu, yang masih menyembah pohon. Marco Polo tidak menyebut kafir karena dia Kristen dan tidak punya definisi kafir dalam agamanya. Dia menyebutkan masih menyembah pohon. Dokumentasi ini sama persis dengan yang disebutkan oleh Mahuan. Ada tokoh namanya Mahuan, dia sekretaris pribadinya Laksamana Cheng Ho. Nah kalau Cheng Ho udah kita tahu ya, di Panglima Armada Cina, Panglima Armadanya Cina yang kebetulan dia beragama Islam karena dia dari suku Hui di Cina. Nah Mahuan menuliskan pada saat dia mendarat di Lasem, dulu Lasem pelabuhan besar ya, di Lasem itu mana? Rembang ya. Ya di Lasem itu Mahuan menuliskan dia melihat ada 3 kelompok masyarakat yang ada di pesisir utara Jawa. Yang pertama adalah para pedagang Muslim dari Arab dan Persia. Ini sama persis dengan
tulisannya Marco Polo. Yang kedua, pedagang muslim yang dari etnis Cina. Ya, karena dulu kan kalau perdagangan mesti di pesisir pantai. Ya. Nah, yang ketiga, para penduduk pribumi asli Jawa, kalau Mahwan menyebutnya yang masih kafir. Kenapa kafir? Karena Mahwan muslim. Ya, orang yang belum agama Islam itu sebutannya kafir, masih menolak. Ya. Nah, sekalian, barulah pada abad ke-15 terjadi perubahan yang sangat hebat seiring dengan munculnya para tokoh yang kemudian kita kenal sebagai Wali Songo, walaupun jumlahnya tidak selalu 9. Ya, pertanyaannya adalah apa yang menjadi rahasianya? Ada bagian yang kepotong ya, nggak apa-apa deh. Apa rahasianya sehingga kemudian ya, Indonesia, Nusantara itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi negeri yang bahkan sekarang disebut sebagai mayoritas beragama Islam paling banyak. Jamaah haji kita, jemaah sekalian paling banyak. Orang Malaysia tuh heran, kenapa orang Indonesia kalau berhaji itu 40 hari. Karena haji itu 5 hari aslinya. Yaitu hari wukuf atau hari Arafah 9 Zulhijjah, kemudian hari tanggal 10-nya hari Nafar, hari penyembelihan, benar ya? Kemudian hari Tasyrik, ya saat-saat kita lakukan Jamarot, sudah selesai pulang. Kalau orang Arab selesai pulang. Kenapa orang Indonesia 40 hari? Karena antri nunggu pesawatnya lama. Iya, karena ratusan ribu kita ini. Nah, kenapa bisa ngalahin orang-orang Arab yang Islam itu datang di situ dari sisi jumlah? Nah, para ahli sejarah meyakini karena strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itulah diantara yang menjadi rahasia keberhasilannya. Ya, ada buku cukup tebal, judulnya itu Penaklukan Muslim yang Merubah Wajah Dunia. Saya bawa di mobil, cuma lupa saya bawa ke sini. Jadi saya biasa kalau di mobil, saya taruhin buku, kalau lagi nunggu janjian orang kelamaan, mending lumayan dapat 2-3 lembar baca ya. Mumpung masih mudah nyantol ya. Nah, sekalian, tapi di situ tidak dibahas tentang penaklukan Jawa atau Nusantara. Kenapa? Karena memang ya, Islamisasi yang muncul di Nusantara dan Jawa ini sangat berbeda karakternya dengan yang terjadi misalkan penaklukan terhadap Andalusia. Ya, ketika kaum muslimin ya menyeberang dari Afrika Utara menuju ke Spanyol misalkan, atau penaklukan yang terjadi terhadap orang-orang Romawi di Syam, di Syria misalkan, atau dengan Mesir, atau yang terjadi di wilayah Asia Tengah. Ya, yang terjadi di wilayah Uzbekistan, Samarkand dan seterusnya. Sangat berbeda. Karena apa? Memang sangat berbeda karakter masyarakatnya. Nah, pada kesempatan ini sekalian, semoga ini bisa memberi tambahan penjelasan dan ini menjadi keunikan tersendiri bagi kita yang ada di wilayah Indonesia atau Nusantara. Baik. Ini aslinya kajiannya sangat berat ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Baik, yang pertama sekalian, bagaimana strategi dakwah yang ada? Ini nanti silakan kalau yang tertarik ingin dapat literaturnya bisa dibaca di buku dengan judul Atlas Wali Songo. Saya lupa berapa halaman, tapi agak tebel ya, agak tebel bukunya, warnanya hijau, ini dituliskan oleh Profesor Agus Sunyoto, beliau ahli sejarah yang kebetulan aktif di PBNU dulu ya, sekarang orangnya udah meninggal. Dulu di Lakpesdam NU. Nah, beliau menuliskan di antara yang menarik di sini adalah yang pertama, kaidah tentang prinsip dakwah yang dipegang oleh para dai yang datang ke daerah sini. Ada yang bertanya beberapa kesempatan yang lalu, Tat, sebetulnya Wali Songo itu orang mana? Ya, karena banyak versi. Ya. Beberapa menyebutkan, termasuk Gus Dur itu menyebutkan bahwa Wali Songo itu orang Cina. Ya. Walaupun kemudian ini banyak dibantah,
Karena tidak ada dokumentasi yang secara nyata menunjukkan bahwa mereka orang-orang dari daratan Cina. Dari sisi nama dan lain-lain itu tidak menggambarkan orang Cina. Kecuali Laksamana Cheng Ho, karena itu memang orang Cina. Saya kebetulan pernah datang ke kampung asalnya di Yunan sana, di Provinsi Ningxia. Memang dokumentasinya jelas ya tentang dia orang Cina. Tapi tentang Wali Songo itu banyak yang memberikan dokumentasi berbeda. Contohnya misalkan yang paling terkenal itu kan Sunan Ampel yang ada di Surabaya, ya di daerah Ampel Dento itu. Sunan Ampel itu nama aslinya siapa? Itu sampai sekarang juga masih jadi perdebatan karena kemudian yang lebih dikenal itu nama yang kemudian masyhur. Ya, misalkan kita lebih mengenal Sunan Ampel kemudian dikenal sebagai Raden Rahmat. Ya. Tapi nama ayahnya, nama bapaknya itu tertulis dengan jelas yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Nah, Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Tapi di makamnya tulisannya Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ya, orang Jawa lidahnya beda mungkin ya dengan orang Arab. Jadi kenapa namanya As-Samarkandi? Karena dia aslinya dari Samarkand. Samarkand itu ada sekarang di Uzbekistan. Ya. Nah, misalkan begitu. Ada lagi yang bernama Sunan Kudus yang dikenal nama aslinya Syekh Ja'far Shadiq. Kenapa dia menamakan tempat dia berdakwah itu namanya jadi kota Kudus? Karena dia berasal dari negeri di mana ada Al-Quds atau orang Palestina. Dia kangen pingin balik ke negerinya, tapi memang dakwahnya menginginkan dia tetap bertinggal di situ, maka dia namakan tempat dakwahnya sebagaimana Al-Quds, yaitu Kudus. Ini contohnya. Jadi mereka berasal dari berbanyak negeri, tapi siapakah yang kemudian memerintahkan mereka? Termasuk yang ini dokumentasinya ada di Keraton Yogyakarta, dan ini juga saya mendapatkan dokumentasi ini juga pada saat berkunjung ke kota Bursa di Turki yang sebagai pusat pemerintahan Turki Utsmani sebelum penaklukan Konstantinopel, menyebutkan bahwa awal dari diutusnya para dai secara terstruktur itu diawali ketika pemerintahan Sultan Mehmed I. Nah, ada Mehmed I, ada Mehmed II. Kalau Mehmed II saya yakin pada kenal. Sultan Mehmed II itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, Sultan Mehmed I itu siapa? Sultan Mehmed I itu kakeknya Muhammad Al-Fatih. Jadi Sultan Mehmed I punya anak namanya Sultan Murad I. Nah, Sultan Murad I punya anak lagi bukan Murad II tapi Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Nah, sekalian, di situ disebutkan mereka Sultan Mehmed I memerintahkan agar dikirim para dai untuk berdakwah di wilayah Nusantara khususnya Jawa yang waktu itu sedang berkecamuk perang yang sangat dahsyat antara dua penerus Majapahit. Nah, nanti ada perang Parekrek namanya. Ya, perang antara keturunan Raden Wijaya, dalam hal ini menantunya dan anak dari selirnya. Ya, yang namanya Sri Wikramawardhana itu menantu dari Hayam Wuruk berperang melawan anak dari selir Hayam Wuruk yang bernama Brewirabumi. Yang satu bertahta di Trowulan, yang satu ada di Lumajang. Nah, dalam kondisi paceklik ini, maka kemudian pertanian Majapahit kacau balau. Maka dai yang dikirimkan adalah dai yang menguasai ilmu tentang pertanian. Ya, ilmu tentang pertanian. Ini kalau zaman sekarang krisis ekonomi atau krisis pangannya kemudian dibikin program oleh pemerintah ya, yang agak heboh kemarin ya, tentang food estate misalkan. Nah, dulu para dai yang dikirimkan pun adalah dai yang sesuai dengan kebutuhan.
ya, agar kemudian bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, prinsip dakwah ini yang kemudian dikenal. Yang pertama, Bapak sekalian, tadi saya bacakan dalam Al-Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kalian dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan pengambilan pelajaran-pelajaran terbaik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau mengambil ibrahnya. Wal mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah dia, kalaupun harus berbantah, dengan cara yang baik. Ini prinsip dakwah, asalnya begitu. Bahwa kemudian sampai terjadi peperangan dan lain-lain, biasanya ketika kemudian tidak dicapai kesepakatan dalam hal ini. Baik. Dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo waktu itu dengan pendekatan sosio-kultural. Ini ada tulisan salah dikit ya. Oh, enggak kelihatan ya. Ini terlalu ke bawah mungkin. Sosio-kultural yang religius. Nah, sekalian, kita akan lihat nih kenapa sosio-kultural religius. Karena sebelumnya di tanah Jawa ini, khususnya di wilayah Nusantara, sudah ada agama yang lebih dulu mendominasi orang-orang di wilayah Jawa atau Nusantara. Berbeda dengan Eropa, ya, berbeda dengan Eropa atau yang lain yang pada dasarnya sebelumnya mereka penganut pagan. Ya, hanya saja kemudian ketika Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Konstantin memilih ya menjadikan Kristen sebagai agamanya, maka prinsip-prinsip paganisme itu juga masih dipegang oleh orang-orang Romawi, sehingga simbolisasi Tuhan itu muncul dalam bentuk patung-patung dan lain-lain. Nah, pendekatan yang dilakukan hampir dari abad 7 sampai abad ke-15 itu ya, awalnya dilakukan dengan cara yang tidak memperhatikan soal sosiokultural religius ini. Bahasa kita, Islam di awalnya itu disebarkan dengan cara yang agak saklek. Misalkan sholat, ya sholat. Orang Jawa nggak ngerti apa itu sholat. Ya, pengajaran Islamnya bahasa Arab ya bahasa Arab. Orang Jawa susah dengan bahasa Arab. Sehingga ini menjadikan masyarakat asli itu kurang bisa memahami ajaran yang disampaikan, walaupun itu baik. Walaupun itu hal yang baik. Nah, Wali Songo kemudian merubah caranya dengan melakukan pendekatan sosiokultural ini dengan melihat kosmologi Jawa Hindu yang ada. Nah, kita mencoba memahami sedikit di sini nih. Jadi dalam kosmologi Hindu sekalian, alam semesta diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Makanya kemudian ada dewa utara, dewa selatan. Jadi setiap penjuru arah itu kemudian ada dewa-dewa yang menjaganya. Ini dalam kosmologi Hindu yang diyakini masyarakat pada waktu itu. Nah, mata angin kan ada 8 ya, penjuru mata angin ada 8. Maka semua penjuru mata angin ini dijaga oleh setiap dewa yang menjaganya, dan ada satu dewa yang paling utama yang menguasai arah di pusatnya. Nah, ini keyakinan kosmologis Hindu seperti ini akhirnya ditangkap oleh orang-orang yang berdakwah saat itu yang kemudian kita kenal sebagai Wali Songo. Ya, sehingga kalau dilihat di sini dalam kosmologi Hindu ada 9 dewa utama. Dan ini menjadi titik awal kenapa kemudian dipilih tema tentang Songo atau Sanga atau 8. Kalau orang Jawa bagian utara timur itu bilangnya Songo. Kalau orang Tegal, Ngapak dan sekitarnya itu Sanga. Pak Imam Sanga tuh. Nah, saya juga di daerah saya nyebutnya Sanga, tapi orang mulai Pekalongan ke timur itu Songo. Jangan kasih eng di belakangnya ya, disongong nanti. Nah, sekalian, sehingga dalam kosmologi Hindu itu dewa-dewa itu jumlahnya 9. Kayak grupnya Ahmad Dhani nih. Dewa 19 kalau dia kebanyakan dewanya. Nah,
Ini kalau ini nggak kelihatan ya, saya bacain. Jadi di dalam kosmologi Hindu itu ada dewa yang menguasai wilayah utara disebut dewa Kuwera. Kemudian dewa timur laut atau Isyana ada dewa timur, dewa Indra, dewa tenggara, dewa Agni, dewa selatan, dewa Kama, dewa barat Daya, dewa Surya namanya, dewa barat Baruna, dewa barat laut Bayu, dan penjaga pusat namanya dewa Shiva. Jadi rajanya para dewa itu namanya dewa Shiva. Makanya kemudian dikenal sebagai Hindu Shiva. Nah, kita lanjut dikit. Nah, karena pemahaman inilah sekalian, maka kemudian para ulama itu membuat konsep yang kemudian kita kenal sebagai Wali Songo. Ya, 9 orang yang kemudian menggambarkan perwujudan dewa-dewa yang menjaga alam semesta. Jadi orang-orang atau para ulama ini ya mewujudkan diri sebagaimana para dewa-dewa yang menjaga alam semesta. Karena apa? Walaupun mereka menyembah dewa, tapi kan sebetulnya dewa itu tidak bisa didefinisikan secara nyata. Maka mereka bikin patung. Ya. Jadi aslinya Bapak sekalian, Al-Quran menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada dasarnya manusia itu memang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Ada yang kemudian tetap lurus, tapi ada yang kemudian pencariannya memilihkan dia untuk mewujudkan. Masa iya kita nyembah sesuatu yang enggak kelihatan. Nanti cerita-cerita tentang berhala muncullah di situ. Orang butuh yang nampak, yang wujud untuk disembah. Nah, dalam kosmologi Hindu juga demikian. Walaupun mereka menyembah dewa itu kan tidak bisa digambarkan seperti apa, maka munculnya arca atau patung-patung untuk mewujudkan perwujudan dewa itu. Ada dewa Siwa, ada dewa macam-macam lah. Nah, Wali Songo hadir kemudian untuk mempersonifikasi karakter-karakter dewa yang disembah oleh masyarakat Hindu. Karena mereka butuh perwujudan. Dan muncullah konsep Wali Songo ini. Itu ada 8 wali dengan fungsi khusus dan 1 wali yang memimpin para wali. Ya, makanya dalam sejarah Wali Songo nanti selalu ada istilahnya waliul amri, pemimpin dari para wali yang setiap saat kalau pemimpin ini meninggal akan digantikan oleh yang lain, nanti muncul pengganti dari majelis Wali Songo itu. Nah, di antara yang sangat terkenal sebagai waliul amri, pemimpin para wali itu diantaranya adalah Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dikit. Jadi jumlah wali ada 9. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya sekalian, yang dilakukan oleh Wali Songo adalah asimilasi dengan kultur peribadatan Kapitayan. Jadi kepercayaan masyarakat. Dulu kenapa lari sendiri ya? Sebentar. Jadi sekalian, keyakinan asal dari orang-orang Jawa itu dulu disebut Kapitayan. Kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Ya. Di mana kemudian yang disembah oleh mereka sering disebutnya sebagai Sang Hyang. Makanya kemudian ya, mereka biasanya menyebutnya Sang Hyang. Ketika diajarkan tentang sholat nggak ngerti, dan karena ada perbedaan biasanya mereka langsung lakukan penolakan. Maka kemudian para wali menyebut sholat itu tidak lagi dengan istilah sholat tapi dengan istilah sembahyang. Maksudnya menyembah Sang Hyang atau sesembahan mereka, tapi tata caranya yang kemudian dirubah. Ya, karena istilahnya tetap namanya sama sembahyang, maka mereka pada mau. Dan karena mereka selalu nurut dengan panutannya, orang-orang yang dituakan atau yang dijadikan panutan, ya, maka kemudian mereka nurut walaupun tata caranya agak berbeda, tapi nurut karena apa? Toh namanya tetap sembahyang. Kenapa mereka pada nurut? Karena
para wali ini memberikan solusi atas persoalan kehidupan mereka. Terus kalian, kalau kita ditolong orang lain biasanya kita akan nurut sama yang nolong. Waktu itu Jawa dalam kondisi carut marut perang antara dua pangeran Majapahit ini menjadikan ekonominya hancur lebur. Tiba-tiba datang para wali, ya, Sunan Ampel itu kemudian menjadi orang yang mengajarkan tentang tata kelola pertanian dengan cara yang lebih modern. Karena tata kelola pertanian itu diambil dari teknologi di Samarkand. Orang Samarkand itu kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget. Sehingga mereka punya ya teknologi pertanian yang lebih maju daripada Indonesia, Nusantara yang sepanjang tahun kondisinya nyaman. Orang kalau nyaman itu tidak tertarik untuk bikin inovasi. Ya, istilahnya males sih mungkin enggak ya. Cuman ya tongkat aja dan kayu ditancapin jadi tanaman kan begitu ya. Ya kalau disamarkan itu kalau nggak diolah dengan benar-benar itu nggak jadi. Nah kalau kemudian negeri yang subur makmur dikelola lebih dengan teknologi akan lebih maju, akan hebat. Dan ternyata kemudian itu menjadikan ekonomi Majapahit khususnya di pesisir utara daerah Surabaya menjadi maju. Maka nanti Sunan Ampel ini orang Jawa bilang dipek mantu, diambil menantu oleh Adipati Surabaya. Nah nanti setelah Adipati Surabaya meninggal, siapa Adipati Surabayanya? Sunan Ampel itu sendiri. Dia ulama, memberikan solusi ekonomi yang praktis, menjadi menantunya Adipati, kemudian menjadi Adipati. Maka apa yang dititahkan itu dituruti oleh rakyatnya, termasuk tadi sholat jadi sembahyang dan seterusnya. Kemudian orang-orang Kapitayan dulu tempat ibadahnya namanya langgar. Makanya ketika kemudian ibadah di musola itu mereka kaget dan bingung, makanya agak susah. Akhirnya orang Jawa menyebut musola itu dulu langgar, bener ya? Ya, di Jawa juga langgar, di Betawi mungkin langgar, kalau di teman Minang itu surau. Ya. Tapi di Jawa itu saya sampai SMA itu masih kalau mau sembahyang ya dilanggar. Kalau di sini dilanggar ditilang nanti sama Pak polisi. Ya, ya. Akhirnya menggunakan istilah langgar, yaitu tempat bangunan yang berwujud persegi 4, yang kemudian paling depannya ada altar di mana orang memuja. Kemudian formatnya menjadi seperti itu. Ya, menjadi langgar. Nah, asimilasi ini sekalian menjadikan orang menjadi mudah. Oh, sama kok. Ini juga sembahyang, tempatnya juga dilanggar sehingga kemudian mereka menerima lebih baik lagi. Hal-hal yang menjadi mudah. Berikutnya nih. Asimilasi dengan struktur masyarakat. Di era Majapahit sekalian, struktur masyarakat itu dibagi menjadi dua. Ada para gusti atau para elit, ya, para gusti dan para kawulo. Rakyat itu dulu disebutnya kawulo. Ya. Gusti itu para elit, keluarga kerajaan, para ningrat, dan rakyat jelata disebutnya kawulo. Ini buat yang bukan asli Jawa, mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran baik. Nah, gusti itu para penguasa dan para pemilik. Sementara kawulo adalah para hamba, budak, hamba sahaya, budak dan tidak punya hak milik. Sementara dalam Islam jemaah sekalian, Islam itu tidak membedakan strata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, nilai kemuliaan dilihat dari ketakwaannya. Nah, kemudian Wali Songo datang untuk mengajarkan tentang kesetaraan. Gusti dan kawulo itu dibikin ada kerjasama. Bagaimana agar antara gusti dan kawulo ini tidak menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan, tapi bersatu antara rakyat dan penguasanya. Bahasa Arabnya adanya kerjasama itu musyarakah. Bahasa Arabnya kerjasama itu musyarakah. Dari sinilah kemudian lahir konsep tentang
masyarakat. Konsep masyarakat ini tidak membedakan antara Gusti dan kaulo, semua dalam kesetaraan, makanya disebut sebagai masyarakat. Ya, dan ini disukai oleh rakyat jelata pada umumnya. Sehingga kedatangan para wali songo itu mengangkat derajat para rakyat jelata itu. Dan kebetulan waktu itu Sunan Ampel menjadi adipati, maka kemudian menjadi mudah untuk mendeskripsikan tentang musyarakah atau masyarakat ini. Bahwa ternyata adipatinya itu berdiri sejajar setara dengan rakyat jelata yang menjadi rakyatnya. Dan ini sangat disukai oleh rakyat jelata. Kira-kira kalau penduduk sebuah negeri, banyakkan rakyat jelata atau para penguasanya? Banyakkan rakyatnya, maka kemudian mudah berbondong-bondong masuk Islam di sini. Kawulo itu kemudian orang Jawa nyebutnya kulo, diganti dengan ingsun. Ingsun ini secara bahasa konteksnya itu bukan lagi sebagai kaulo Gusti atau orang yang tidak merdeka, tapi ingsun itu artinya saya, yang berarti merdeka dan bukan sebagai hamba. Nah, berikutnya kita dikit lagi nih. Kemudian asimilasi dengan seni pertunjukan. Nah, diciptakanlah episode wayang kulit. Jadi dulu tidak sebanyak sekarang hiburan. Kalau sekarang kan ada bioskop, ada macam-macam lah ya. Apalagi sekarang punya handphone kan. Hiburan bisa di mana-mana. Orang dulu namanya hiburan itu zaman Majapahit, zaman Islam baru datang itu ya kebanyakan dari pertunjukan wayang. Ya, lakonnya lakon Ramayana dan seterusnya. Tapi kemudian tempat di mana orang pada ngumpul bisa berlama-lama mendengarkan dengan baik itu adalah pertunjukan wayang. Maka kemudian beberapa episode wayang itu diganti oleh para wali. Ini kalau ada buku yang mengisahkan tentang perdebatan para wali ketika berdiskusi tentang metodologi mereka berdakwah. Ya. Misalkan tentang wayang. Awalnya itu tidak setuju karena tidak boleh ada penyerupaan makhluk Allah dengan bikinan manusia. Karena wayang itu awalnya, kalau tidak wayang orang itu adalah wayang, kalau kita sebutnya wayang golek. Enggak, sebelum kulit. Wayang golek, wayang yang wujudnya orangnya itu dalam bentuk boneka. Ya kalau di Jawa Barat masih ada ya wayang golek itu. Nah itu menjadi pertentangan. Kenapa? Karena perwujudan manusia dalam bentuk patung itu tidak dibolehkan. Nah maka kemudian muncul ijtihad di antara para ulama itu. Apa ijtihadnya? Yang pertama, bentuknya kemudian dipipihkan, digempengkan dalam bentuk kulit itu. Kemudian hidungnya itu dipanjangkan agar tidak mirip persis dengan wujud manusianya. Dan ini prosesnya panjang, diskusi dari para ulama wali songo itu diantara yang kemudian melahirkan konsepsi ini ya ke dalam konteks wayang ini adalah Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Sunan Giri dan Sunan Ampel awalnya nggak sepakat karena tidak ada dalam cerita sejarah dakwah menggunakan media wayang. Tapi kemudian dinetralisir oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang ini anaknya Sunan Ampel. Nah Sunan Bonang ini berkreasi ya sudah ya karena ini sebagai media atau metodologi saja, maka kita hindarkan yang berpotensi menyalahi syariat. Akhirnya begitu, wayangnya dibikin pipi jadi kulit, kemudian beberapa hidungnya dibikin mancung dan seterusnya panjang kayak Petruk kan begitu ya, hidungnya panjang dan akhirnya kemudian itu menjadi ijtihad yang disepakati oleh mereka dan menjadi kreasi baru. Bagi masyarakat juga penasaran kok ada wayang yang bentuknya pipis macam itu. Ini dari sisi perwujudan. Yang kedua dari sisi kisahnya Mas kalian. Kalau kita baca tentang kisah Mahabharata itu enggak ada cerita yang namanya Jamus Kalimosodo. Jadi tokohnya namanya Pendawa Lima Mas kalian. Pendawa Lima itu yang pertama namanya Yudhistira. Yang kedua namanya Bima atau Bimo Giprotoseno. Kemudian yang ketiga Arjuna, yang keempat
Nakulo dan Sadewo. Sebetulnya perwujudan apa ini Ibu sekalian? Nah, Yudhistira ini punya ajian atau kesaktian yang namanya Jimat Kalimosodo. Apa itu Kalimosodo Ibu sekalian? Kalimat syahadat Ibu sekalian. Kenapa dimiliki Kalimosodo itu oleh Yudhistira? Karena kalau orang mau masuk Islam, rukun pertamanya adalah membaca kalimat syahadat. Maka dia diwujudkan dalam tokoh namanya Yudhistira. Orangnya bijak, orangnya baik, gak pernah memaksa. Karena memang kalau orang mau masuk Islam itu tidak ada paksaan. Islam itu mengajarkan pada keselamatan, kebaikan, kebijakan diwujudkan dalam wujud Yudhistira itu. Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Sholat itu perintahnya adalah aqimis sholat. Perintahkan mereka untuk lakukan sholat. Rasulullah menyebutkannya, waman tarokaha fakut hadamad din. Barang siapa yang kemudian dia tidak atau meninggalkan sholat, maka dia merusak agama. Maka diwujudkan rukun Islam yang kedua dalam sosok seperti Bimo atau Brotoseno, itu orang yang tegas, karena untuk sholat harus diwujudkan dalam bentuk ditegakkan. Maka apa ajiannya si Bimo atau Brotoseno itu? Gada atau gada itu apa ya? Ya kayak tongkat pemukul besar yang bernama rujak polo. Di mana orang sekali pukul maka dia kemudian akan mengalami kekalahan dan cukup ditakuti oleh yang lain. Karena begitulah sifatnya orang yang begitu melakukan sholat, maka dia akan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bima itu orangnya tegas, tidak pakai tading aling-aling, apa adanya. Karena orang dengan sholat, maka dia terpisah dari kebiasaan fahsya dan mungkar itu semua diwujudkan dalam tokoh-tokoh pewayangan yang ada. Sehingga sekalian, kalau di buku Atlas Wali Songo itu disebutkan, orang-orang kemudian begitu sampai di rumah, loh ternyata kita sudah muslim. Karena ternyata sepanjang kisah Pandawa Lima itu, terutama pada episode tentang Jamus Kalimosodo itu, mereka diajarkan untuk kemudian membaca mantra yang menjadikan Yudhistira itu sakti dan hebat. Mantranya apa? Syahadat Bos sekalian. Dan begitu anggunnya Sunan Kalijogo itu mengajarkan itu, sehingga orang nggak sadar. Pulang-pulang, ternyata kita sudah muslim, nggak terasa, nggak ada paksaan, nggak ada apapun, dan mereka enjoy karena apa? Semuanya disampaikan dalam bentuk cerita dan kisah. Sekalian, kajian yang paling banyak orang bertahan lama itu kajian tentang cerita sejarah. Karena orang suka diberikan cerita. Tapi coba kajian tentang fikih dan tafsir, sedikit yang ikut. Karena pusing. Dan seperti itulah para ulama kemudian mengajarkan dakwah. Al-Quran juga 60%-nya tentang kisah. Nah dari sini Bapak sekalian, maka masih Bapak sekalian, orang itu tidak perlu diajak macam-macam kecuali datang. Yang kedua, bahkan di buku tentang Atlas Wali Songo disebutkan, di antara dulu yang namanya atraksi hiburan pewayangan, tiketnya mahal dan hanya bisa diikuti oleh para gusti, para ahli elit. Rakyat itu tidak bisa melihat dari jarak dekat. Mereka hanya bisa nyawang dari jauh, tapi kan nggak kelihatan. Dulu belum ada pengeras suara seperti sekarang. Tapi di era Sunan Kalijogo kemudian orang yang mau datang nonton dekat itu dibolehkan. Tiketnya apa? Wudhu dan syahadat. Jadi tiketnya dengan baca mantra. Apa mantranya? Ya syahadat. Dibimbing oleh yang datang. Asyhadu, Allah, Allah dan seterusnya. Gak ngerti artinya biarin aja. Dijelasannya di panggung wayang cerita itu. Loh ternyata tadi kita sudah Islam ternyata. Dan ini berlangsung dalam skala sekitar 40 tahun awal di tahun 1400-an. 40 tahun yang kemudian menjadi
perubahan yang sangat cepat. Karena kebetulan Sunan Ampelnya jadi adipati dan nanti kemudian mulailah anak para adipati itu juga masuk Islam gara-gara apa? Sunan Ampel menjadi rujukan para adipati di wilayah Jawa dan Nusantara untuk belajar tentang tata pemerintahan. Karena kebetulan Sunan Ampel adalah adipati yang paham tentang tata negara. Nah, para pangeran yang dikirim ke Surabaya untuk belajar tentang itu, ya otomatis di situ kemudian masuk Islam, pulang-pulang menjadi para dai di negerinya, di kadipatenya masing-masing. Nah, pola inilah yang kemudian dijalankan. Kemudian dari sisi seni musik dan lagu misalkan diciptakan alat musik gamelan. Ya, ini Sunan Bonang yang menciptakan. Nanti diciptakan syair-syair lagu untuk menuntun kepada keislaman yang kita kenal sebagai tembang. Ada lir-ilir, lil-ilir, tandure sumil dan seterusnya. Kalau teman-teman yang ada di Jawa sangat paham tentang itu. Kenapa? Karena orang itu memang pada dasarnya suka nyanyi. Ya, sholawatan aja kan banyak versi lagunya. Ya, ada sholawat asgil, ada sholawat burdah, macam-macam. Lagunya beda-beda dan orang itu suka. Anak-anak kita kalau disuruh di pelajaran di sekolah itu paling suka kalau diajarkan dengan cara dinyanyikan. Ya. Ada malaikat yang 25 itu kalau disuruh ngapalin nggak apal-apal, begitu dinyanyikan gampang. Ada nabi, bukan malaikat ya. Nabi dan Rasul ada 25, anak-anak kalau disuruh dengan nyanyian gampang. Ya, dan seterusnya. Nah sekalian, bagian paling terakhir nih. Kemudian ada asimilasi dalam sistem pendidikan. Diciptakan sistem pendidikan dukuh, asrama atau padepokan, pesantren. Jadi dulu sekalian, orang-orang yang ingin belajar tentang Islam itu dibikin tempat untuk belajar. Karena dulu orang-orang itu tempat dari jauh-jauh, kalau mereka tidak ada tempat mondok itu maka mereka akan kesulitan. Maka dibikinlah disebut pesantren. Juga dibikin pendidikan secara terbuka, yaitu di masjid, langgar dan dibikin permainan anak-anak yang juga menggambarkan tentang keislaman. Nah, ini semua tentunya penggambarannya sangat cepat ya. Nah, sekalian, bagian paling terakhir di sini Wali Songo, Demak dan Majapahit. Ya, kaitannya Wali Songo dengan Demak dan Majapahit karena ini muncul di era-era terakhir Majapahit atau istilahnya Sanjakoloning Majapahit. Jadi surutnya Majapahit bersamaan dengan munculnya Islam di abad ke-15 di wilayah Jawa dan Nusantara. Jadi kerajaan Demak sekalian berdiri awal itu pada tahun 1475. Raja pertamanya namanya Raden Patah. Ya, Raden Patah. Ya. Kemudian atas dukungan penuh Wali Songo, Raden Patah ini juga dikenal sebagai Sunan Demak. Raden Patah ini anak dari Brawijaya yang kelima atau Raja Majapahit yang terakhir. Nah, jadi Raja Majapahit ini punya istrinya banyak. Salah satunya namanya Siu Banci. Ya, Siu Banci ini Cina sekalian, muslimah dari Palembang. Ya, namanya raja mau ngambil istri dari mana aja boleh. Ya, namanya juga raja ya, nggak boleh lihat orang. Kalau raja mau nggak bisa ditolak. Nah salah satu pada saat dia berkunjung ke Palembang itu dia melihat wanita Cina cantik tapi muslimah namanya Siu Banci, jadilah istri. Tapi kemudian pada saat Syekh Ibrahim As-Samarkandi ya datang ke wilayah Jawa, dia datang kemudian untuk menjenguk sepupunya, keponakannya yang kemudian dikenal sebagai Putri Dorowati. Ini orang Uzbekistan. Jadi orang Uzbekistan itu katanya kalau ada 10 wanita Uzbekistan itu yang cantik 11. Katanya nggak ada yang jelek. Nah, ibu-ibu coba deh lihat foto-foto orang Uzbekistan. Tapi saya ke sana ya nggak juga, yang nggak cantik juga banyak. Lalu sekalian ini kadang berlebihan. Tapi memang secara umum
paras mukanya orang Uzbek itu mungkin lebih enak dilihat daripada bilang Indonesia nggak enak ya, orang Melayu gitulah ya. Nah, termasuk Putri Dorowati ini. Begitu dilihat oleh Raden Brawijaya V itu karena raja kemudian dinikahi. Cuman Putri Dorowati ini muslim juga. Syaratnya satu, saya mau dinikahi, namanya putri masih muda. Mau dinikahi asalkan seluruh istri Anda dicerai. Dan saking mabuk cintanya Brawijaya V ini kepada Putri Dorowati dari Uzbekistan ini, dipecat semua istrinya, diceraikan, termasuk Putri Syubansi ini yang sedang hamil Raden Patah. Cuman waktu itu lagi hamil tapi belum tahu kalau istrinya hamil. Pulanglah ke Palembang, ya kemudian dinikahi oleh, karena ini janda raja, dinikahi oleh gubernur Palembang yang bernama agak lupa namanya. Aryo Damar. Ini agak ngeblank. Namanya Aryo Damar. Nanti setelah masuk Islam menjadi Aryo Abdillah namanya. Nah, Aryo Damar menikahi Syubansi dan nanti lahirlah adiknya Raden Patah yang bernama Raden, ini agak lupa nih, agak ngeblank, yang nanti berdua bersama datang lagi ke wilayah Jawa dan kemudian tahulah Raja Majapahit Brawijaya V bahwa Raden Patah ini, ya nama Cinanya namanya Jinbun, namanya Jinbun, nama Cinanya namanya Jinbun, Senopati Jinbun, kemudian diamanai untuk mengelola daerah Demak Bintoro yang waktu itu rawa-rawa. Karena berguru Islamnya kepada Sunan Ampel, maka dia diambil menantu oleh Sunan Ampel. Ya. Dan diamani dakwah di wilayah Demak Bintoro, nanti Demak Bintoro ini menjadi kadipaten, ya menjadi adipati Demak Bintoro. Nah, karena dia muslim, maka ini adalah wilayah muslim pertama yang sepenuhnya dikendalikan oleh Wali Songo. Sunan Ampel memang jadi adipati, tapi sebetulnya itu bukan wilayah yang sepenuhnya dikelola oleh orang-orang Islam. Maka dari itu kemudian Demak inilah yang menjadi awal rintisan untuk penyebaran Islam di wilayah Jawa secara masif oleh para wali. Ada masjid namanya Masjid Demak, itulah tempat di mana seluruh perencanaan dakwah di wilayah Jawa dan sekitarnya dirancang, dimanage dan seterusnya. Makanya kita tidak menemukan kayak keratonnya Kerajaan Demak. Karena Raden Patah dan Wali Songo tidak mendirikan istana, tapi mereka menjadikan masjid itu sebagai tempat di mana seluruh urusan politik sekalipun dibahas dan dibicarakan di sana. Makanya agak aneh kalau kemudian ya orang-orang sekarang sering mengatakan jangan bicara politik di masjid. Betul, kalau politiknya politik ngajak pecah belah, iya jangan. Tapi kalau politik yang dimaksud dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana syariat Allah ditegakkan, ya. Loh, kalau syariat Allah ditegakkan bukan politik. Bapak sekalian, politik. Keputusan politik tertinggi apa Bapak sekalian? Keputusan politik yang paling tinggi dan paling krusial diantaranya adalah memutuskan untuk berperang dengan negara lain. Siapa yang berhak memutuskan? Presiden. Ya, itu keputusan politik. Rasulullah memutuskan semuanya itu di masjid. Perbincangan tentang bagaimana dakwah, bagaimana kemudian mengelola kemakmuran rakyatnya semua dilakukan di masjid, dan itu yang dilakukan oleh Wali Songo di awalnya di Masjid Demak. Nah, sekalian, dari sinilah kemudian seluruh urusan umat Islam dibicarakan di sini. Nah, pada saat Majapahit kemudian runtuh pada tahun 1478 atau 1400 Saka, yang disebut Majapahit runtuh itu bukan Majapahit yang diserang oleh Raden Patah. Karena ternyata Raden Patah menyerang Majapahit itu pada tahun 1515. Apa itu 1478? Pada saat ya, Brawijaya kelima dikudeta oleh pangeran yang bernama Sri Girindrawardhana. Nah, nanti dalam sejarah berikutnya Sri Girindrawardhana ini bersekutu dengan Portugis untuk melawan
orang-orang Islam di Demak. Nah, pada saat Raden Patah tahun 1515 menyerang Majapahit, itu pada saat Majapahit di bawah Sri Girindrawardana, ya, kemudian dengan Patih Udara ini berkoalisi dengan Portugis yang datang untuk menjajah wilayah Jawa. Dari sinilah sekalian, maka kemudian sebetulnya Raden Patah ini adalah pangeran atau anak dari Raja Majapahit yang memang pantas menjadi Raja Demak yang pertama. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 1517 terjadilah perangan antara orang-orang Demak dengan orang-orang Majapahit. Dan serangan pada tahun 1517 inilah yang menjadikan sejarah tentang Majapahit selesai. Majapahit benar-benar bubar dan kemudian Mojokerto itu hanya menjadi adipati atau kadipaten dari kerajaan Islam di Demak. Jadi berdiri pada tahun 1475, kemudian resmi menjadi kadipaten yang berdiri sendiri 1478. Dan kemudian menjadi kerajaan yang mewarisi wilayah Majapahit pada tahun 1517. Sejak inilah Bapak sekalian, maka wilayah-wilayah yang berada dalam kendali Majapahit, ya, seantero Nusantara menjadi wilayah yang dikendalikan oleh Kerajaan Demak waktu itu. Karena Kerajaan Demak dikelola oleh para wali, ya, termasuk kemudian penunjukan siapa penerus rajanya itu bukan dinasti, ya, tapi ditunjuk oleh para wali. Nanti penerus Raden Patah bukan anak pertama laki-lakinya, ya, tapi anak ketiganya. Kenapa? Karena yang memang lebih pantas ditunjuk itu putra mahkotanya namanya Pati Yunus atau Fathi Yunus. Ya, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh pangeran atau Sultan Trenggono. Ya, nanti yang ketiga dilanjutkan oleh anaknya Sultan Trenggono yang bernama Sultan atau Sunan Prawoto. Nanti yang keempat baru dikendalikan oleh cucu dari Sultan Raden Patah yang bernama Haryo Penangsang. Nah, ini mulai ruwet tuh. Ya, karena terjadi persaingan di antara para putra mahkota itu yang akan melahirkan perpecahan di lingkungan kerajaan Demak sendiri. Baik sekalian, sampai di sini dulu saya kira. Sehingga dengan melihat ini, maka kita bisa memahami bahwa pola dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini benar-benar ijtihad yang sangat hebat menurut saya. Ya, keberanian Wali Songo mengambil tindakan itu menjadikan Islam begitu mudah. Walaupun kemudian memang ada bagian yang tidak selesai dari proses pengambilan metode seperti itu, yaitu apa? Akhirnya muncul sinkretisme, percampuran antara Islam dengan warisan lama dari budaya lamanya, dan itu tidak bisa dihindari. Ya, dan itu tidak bisa dihindari. Orang yang sudah sekian lama, apalagi wilayah Jawa itu sudah ratusan mungkin bahkan ribuan tahun hidup dengan budayanya, tidak mungkin hilang sama sekali. Ya. Maka dari itu tugas para dai berikutnya lah untuk kembali mengingatkan dan menyadarkan, tetapi dengan tetap polanya adalah bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nanti dalam sejarah Jawa sendiri akan muncul beberapa sultan-sultan yang kemudian mereformasi, ya, pemahaman keagamaan mereka menjadi keadaan yang lebih baik. Di antara yang mereformasi itu, di antaranya nanti adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang pada tahun 1600-an nanti pulang haji, dia lakukan perlawanan besar terhadap penjajahan Belanda di Batavia. Ya, setelah kemudian berhaji dan bertemu dengan para ulama, ya, di sekitar Mekah dan mendapatkan pencerahan dalam soal eksistensi beragama. Baik Bapak sekalian rahimakumullah, saya kira ini saja dulu yang bisa kita sampaikan, ya, bagian terakhir tentang metode dakwah dari Wali Songo. Nah, berikutnya mudah-mudahan kalau ada waktu kita masih bahas tentang bagaimana Islam di Nusantara
kalau tadi lebih berfokus dengan Wali Songo, kita akan bisa paham lebih besar bagaimana Islam tersebar begitu cepat di wilayah Nusantara yang sangat luas dan sekarang menjadi mayoritas bagi kita semuanya. Ya. Di Jawa Barat dikenal dengan kisah tentang Raden Kian Santang misalkan. Ya, kemudian di mana? Di Sulawesi tiba-tiba muncul tokoh yang kita kenal seperti Sultan Hasanuddin. Kemudian di wilayah Ternate ada Sultan Babullah. Kemudian ada negeri yang namanya Papua. Di Sorong itu mayoritasnya Muslim sekalian. Ya, kenapa kemudian namanya dulu Irian? Karena dulu ketika para dai datang ke sana, ya, orang-orang penduduk aslinya belum pada pakai baju. Orang yang tidak pakai baju itu sebutannya Al-Uryan. Maka kemudian disebut Jaziratul Uryan, negeri di mana orangnya tidak berpakaian. Jaziratul Uryan, Uryan lama-lama jadi Irian. Orang barat nyebutnya Papua. Ya, makanya kemudian sekarang menjadi Papua. Dulu sempat kita nyebutnya sebagai Irian Jaya. Ya. Dan seterusnya. Kenapa disebut Maluku? Karena disitulah tempat di mana negeri tiap pulau ada rajanya. Raja para Malik. Kemudian disebut Maluku dan seterusnya. Nah sekalian, ini akan menjadi kajian yang menarik bagi kita. Betapa kemudian negeri ini diberkahi oleh Allah dengan kedatangan para ulama yang dengan kreasi dakwahnya itu menjadikan mudah diterima oleh orang lain. Karena pada kaidah dasarnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah itu harus dengan pelajaran-pelajaran yang baik, mau itu hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat maka debatlah dengan cara yang baik. Maka dakwah yang mengajak kepada penghujatan, apalagi pengkafiran itu sama sekali tidak memberikan dampak yang baik buat kita semuanya. Mohon maaf sekalian kalau agak melebar waktunya dan semoga ada manfaatnya bagi kita, semakin memahami bagaimana ya atas jasa para ulama, ya, para wali di masa yang lalu menjadikan kita kena berkahnya, dapat berkahnya dan masih mendapatkan tetesan hidayah dari Allah atas jasa-jasa mereka semuanya. Sekiranya para dai itu nggak sampai ke sini, mungkin kita masih menyembah patung, masih menyembah batu-batu. Ya, semoga para dai yang sudah mengajarkan Islam pada awalnya Allah berikan kehidupan yang baik di akhirat dan kita semua bisa meniru usaha mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Kalau banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.